بالأول عام الفيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Jami'al fudala wal kurama a'izzah, para alimil ulama, para asatid sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, sahibul walimah Bapak Ustadz Rajali dan keluarga besar yang saya hormati, para bapak dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan sambil dinikmati hidangan berkahnya, karena acara yang di dalamnya ada dibacakan kitab Allah, salawat kepada Rasulullah, semua yang ada di dalamnya termasuk minuman dan makanannya membawa barokah. Jadi silakan dinikmati, dimakan sambil dengar ceramah, insya Allah cepat masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, dalam Al-Quran surah Thaha ayat 124, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allahumma salli ala Muhammad. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa orang-orang yang berpaling dari mengingat aku, barang siapa orang-orang yang tidak pernah menghiraukan panggilanku, barang siapa orang-orang yang acuh tak acuh terhadap perintahku, maka Allah akan berikan kepadanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah nanti bangkitkan, dikumpulkan mereka di padang mahsyar dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, orang-orang yang gak pernah peduli dengan apa yang Allah perintahkan,
Orang-orang yang acuh tak acuh dari apa yang Allah titahkan, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka Allah jadikan kehidupannya sempit. Walaupun kelihatannya kaya, tapi selalu merasa kekurangan. Walaupun kelihatan jabatannya enak, tapi selalu merasa kebingungan. Walaupun duitnya banyak, tapi selalu merasa bimbang. Ada orang dagang laris tapi ribut rugi mulu, ada nggak? Ada orang kerja gajinya mah gede, kurang mulu, ada nggak yang begitu? Maka kalau kita mau berpikir kembali, mungkin fa inna lahu ma'isyatan donka, karena Allah jadikan kehidupan kita jadi sempit, jauh dari keberkahan. Yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, diangkat keberkahan dari kehidupannya. Sebaliknya ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja tapi kok seneng mulu, ada? Kerja gajinya mah kelihatannya kecil segitu-gitu aja tapi selalu merasa bahagia. Kayak tukang abu, dibeli berapa duit juga tetap tepuk tuh tukang abu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang-orang yang gak pernah menghiraukan panggilan Allah, di dunianya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kadang-kadang gaji gede, duit banyak, ada aja masalah. Mohon maaf, kita kadang-kadang nyari hidup itu yang kita cari banyaknya, bukan berkahnya. Tuh. Makanya kita mohon maaf, orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, orang Medan, orang mana-mana karakternya beda. Ya, Pak Saiful ya. Yang Jawi bedo kali uwong Betawi, nggih. Beda orang Jawa sama orang kita, orang Betawi. Contoh, kita orang Betawi, contoh ngojek jam 8 baru keluar, habis subuh tidur lagi, bangun jam 7, ngelayap dulu sebentaran, bangun makan nasi uduk, sarapan sama ngopi dah 1 jam. Lah orang Jawa habis subuh udah pada ngetrek. Contoh, ntar jam 11 dapat duit gocap, orang Betawi pulang gocap ke kipas. Sementara orang lain terus nyari sampai sore dapat 200. Nah, padahal secara hakikat Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, sesuatu itu akan terasa manfaat ketika ada barokahnya. Insya makanya kehidupan dunia saudara, ketika orang jauh dari perintah Allah, melalaikan perintah Allah, nggak bakal berkah. Contoh, ada orang ya misalkan dia narik angkot, apa nge-grab gitu ya atau apa namanya grab car gitu. Kemudian karena dia sambil nyari kerja dapat kerjaan, ya akhirnya grabnya ditinggalin, gojeknya ditinggalin, dia kerjanya dekat dari rumahnya, 5 menit nyampe bawa motor, taruhlah di daerah kawasan. Nah, gajinya sebulan 2 juta, masuk jam 7:30, pulang jam 4. Nah, kan rada dekat, nggak pakai ongkos kan gitu ya. Jam 4 udah pulang. Ini orang ini rajin ibadah. Ketika istirahat siang, duhurnya nggak pernah ketinggalan, pulang jam 4, asarnya nggak pernah ketinggalan, maghribnya ikut jamaah, habis isya ikut pengajian. Berkah, cuma 2 juta sebulan. Bininya ngomong begini, "Bang, masa kerja jam 4 udah pulang, kayaknya kagak seru amat, Bang." Lah emang udah waktunya pulang, apa gua kagak pulang? Bang,
Abang kan dulu punya aplikasi Grab, Gojek. Maksud lo? Lah pulang kerja abang ngojek aja, nge-Grab lagi. Tuh. Biar ada tambahannya bang. Bener dia. Pulang jam 4 akhirnya dia ngetem. Ya di daerah pos ceper atau pos daerah sono tuh. Apa namanya itu, tanah tinggi. Ya aplikasi. Akhirnya apa? Maghrib lewat. Nah, mulai gitu. Waktunya ngaji nggak ada. Orang pulang jam 8:30, pulang jam 8:30 dapat tambahan gocap. Bininya girang, tuh kan apa bang? Sehari gocap bang, sebulan 1,5 juta, kan lumayan 2 juta tambah 1,5 juta, 3,5 juta bang. Makanya iya juga ya, dia jalanin sebulan begitu, terus dapat 2 bulan mendingan. Bulan ketiga baru setengah bulan sakit parah. Orang kecapean, kurang doa, kurang air ngaji. Ini kan air adem nih, air ngaji semuanya. Amin. Makanya di acara walimahan, di acara pengajian disuruh minum. Kadang-kadang disuruh minum kagak minum, yang dilarang lo pada minum. Minuman keras, minuman setan dia minum. Lah kalau minuman setan dia minum, tak setan minum apa? Makanya kalau suruh kiai, suruh guru-guru kita minum, apalagi di acara walimah, semua berkah. Amin ya rabbal. Berkah, minum yang banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Mulailah terasa sakit tuh. Jetahan. Kenapa? Istirahatnya kurang, doanya kurang, air doanya kurang, sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, wah ini mah kanker, harus segera dioperasi. Entar nunggu BPJS kelamaan keburu mati. Akhirnya harus dioperasi, operasi 6 juta lah. Tadi 3,5 juta, operasinya 6 juta. Akhirnya tekor, udah sakit apa operasi 3 bulan kagak kerja. Nah itu. Jadi sesuatu jangan dilihat banyaknya, nggak akan pernah habis, tapi lihat barokahnya. Insya ketika orang melalaikan panggilan perintah Allah, fa innahu ma'isyatan donka, yang lebih parah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat di padang mahsyar dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya Allah, na'udzubillah min. Jangankan di padang mahsyar Pak, nggak bayangin sekarang aja kita kumpul sama orang dalam keadaan buta, kayak apa rasanya. Maka melalui ayat ini ada sebuah pesan, ketika sebuah pernikahan berumah tangga, jangan sampai rumah tangga melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kan besok si Amanda mau nikah nih. Sama siapa calonnya namanya itu? Si Hari ya, sama si Hari ya. Perintah Allah saudara, ketika terjadi pernikahan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Adanya pernikahan menambah nilai rahmat barokah. Jadi pernikahan itu membawa nilai rahmat dan barokah. Makanya Allah seringkali menegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Itu kalau kita teliti, itu ayat yang paling sering dibaca oleh Pak Haji Misbah. Ya Pak Haji Misbah ya. Di bawahnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin, dan seterusnya. Nah, ternyata jamaah kita kan udah pinter-pinter, karena imamnya udah tambah pinter, jadi jamaahnya juga diterusin ayatnya tuh. Alhamdulillah. La tulhikum
Jangan sampai yang namanya harta-harta kita tuh, jangan sampai kekayaan dan kesuksesan kita, wala auladukum, dan anak-anak kita, la tulhikum, jangan sampai menjerumuskan kita ang dzikrillah, sehingga kita lalai untuk ingat kepada Allah Subhanahu. Lagi bujangan rajin banget main hadrah, main selawatan, rajin banget ngaji, udah kawin ngaji lupa, selawatan hilang. Ada nggak yang begitu? Itu namanya ketika berumah tangga jangan lupa dengan perintah dan panggilan Allah, la tulhikum amwalukum, harta. Waktu masih miskin ibadah rajin ke masjid, bahkan lagi miskin mah urusan nyumbang paling semangat, kegiatan keagamaan dia paling senang, padahal masih biasa ketemu kiai mana juga cium tangan, salaman, minta didoain, tolong kiai doain saya pengen banget kayak orang-orang. Ente pengen apa? Pengen banyak punya mobil, pengen banget saya nanti kalau punya mobil siapa juga saya ajak, saya boncengin begitu. Begitu udah punya mobil dia lupa. Ada nggak yang begitu? Tolong Pak Kiai, ono saya menjual tanah, ono 1000 meter, kayaknya tanah saya terhalang oleh aura negatif katanya mah, tolong dibuka aura negatifnya, tolong bacain. Ya udah, ambil tanah sucinya yang paling tengah-tengah, 3 hari 3 malam nanti diusahain dah, kita wiridan sampai memuruh. Pas gitu udah kejual tanahnya, boro-boro dinyampe lagi. Tuh. Saya lewat, tanah udah dibangun sampai geledek. Itulah tulhikum amwalukum. Banyak yang membuat orang lupa an dzikrillah. Ketika dapat nikmat dia lupa sama Allah. Hati-hati, hati-hati, sebab yang namanya ujian, wa nabluukum bisyarri wal khair. Ujian itu bukan cuma kesengsaraan, kenikmatan juga ujian. Nah, ingat itu. Ujian bukan cuma kesusahan, kenikmatan ujian. Kita lulus diuji jadi orang miskin, lulus. Diuji dari orang biasa, lulus. Tapi gagal diuji jadi orang kaya. Ada nggak yang begitu? Nah, itu. Wala auladukum, jangan sampai anak-anak kita melalaikan kita an dzikrillah. Jadi jangan sampai rumah tangga menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Keluarga yang kita banggakan membuat kita lupa ingat kepada Allah. Nanti wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Baru dia bingung. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Surat apa, ingat-ingat? Alhamdulillah di sini orang sini mah Yasin udah bolak-balik. Dan kita mau bersyukur. Kita nih min ahli sunnah wal jamaah bersyukur. Seapes-apesnya kita malam Jumat di masjid udah yasinan, betul? Entar ada yang selamatan, yasinan lagi. Ada pengajian, yasinan lagi. Maka bersyukur kita jadi ahlu sunnah wal jamaah. Kita marang NU dikit-dikit acara, dikit-dikit acara, dikit-dikit makan, betul? Kita marang NU enak, jadi ustadz orang NU mah enak. Makan mulu dapat berkat. Maka ada teman saya ustadz dari kelompok lain ngeluh mulu. Enak antum mak kiai. Apa? Saya lihat posternya di sono ceramah, berkatnya banyak. Belum acara selamatan di tetangga, segala macam berkatnya banyak. Emang apa? Bersyukur. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dibangkitkan dalam keadaan buta, apakah harta kita, anak kita, keluarga kita bisa nolong? Tidak. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaget dia ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta.
bingung, cari anaknya bingung, semua dalam keadaan bingung. Pada saat dibangkitkan ke dalam keadaan buta, dia juga bingung lalu protes kepada Allah. Qala Rabbi, ya Tuhanku, lima, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah aku tadinya itu basirah dalam keadaan melihat? Protes dia, protes kepada Allah, ngapa dibangkitin kau dalam keadaan buta? Wa kadzalika. Nah, seperti itulah yang terjadi. Kenapa dalam keadaan buta? Ya, ataituka, ketika didatangkan kepada engkau ayatina, ayat-ayat kami, ataituka nasiya, kau dalam keadaan lupa. Diberikan ayat-ayat Allah, perintah Allah, kau lupa. Wa kadzalika, dan sekaranglah buktinya kau dalam keadaan dilupakan oleh Allah. Na'udzubillah min. Jadi pesannya ini buat si Manda sama si Hari, pernikahan justru nambah ingat sama Allah, saling mengingetin. Bang, abang sekarang jadi suami ayah bang, ya kan bapak ayah juga kan bang, orang ada nama bang, DKM, Al-Fatah, yang penasehatnya Ustadz Gede. Ayo bang ikut bang jamaah ke sono. Nah begitu. Jadi kayak begitu. Sebab mohon maaf ya, anak itu dibentuk tergantung kebiasaan. Betul, anak itu dibentuk tergantung kebiasaan. Maka kan sering saya bilang, hidup apapun tergantung kebiasaan. Kita udah biasa malam mangkat begini, udah biasa kumpul ngeriung malam mangkat, walaupun udah jauh nyampe. Betul. Makanya saya kurang tapi demen kalau ada orang bilang malam mangkat gak usah digede-gedein, malam mangkat asal-asalan aja, udah gak usah pakai baca rawi, baca yasin aja sama tahlil. Emang ada yang mati doang? Apalagi yang namanya pernikahan, kan pernah saya ceritakan tuh ya, waktu itu yang namanya sholawat itu jadi mahar awal pernikahan pertama Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sholawatnya, maka sebuah pernikahan yang diiringi dengan sholawat, insya Allah pernikahan itu membawa keberkahan. Amin ya Rabbal. Jadi pernikahan itu bagaimana biar tambah barokah, saling ingetin. Yang kedua, insya Allah dengan pernikahan itu rezekinya nambah. Amin. Makanya ketika sudah menikah, rezekinya nambah. Ada yang jaga, ada yang ngontrol, ada yang nyimpen, jadi kaya. Alhamdulillah. Itulah yang dikatakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Itu saja, mudah-mudahan barokah dan manfaatnya. Mudah-mudahan akad nikahnya amanah dengan hari esok, insya Allah membawa barokah tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan. Barokah akad nikah itu Allah jadikan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lekas punya anak-anak yang soleh dan salihah. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusan, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Mohon doa juga, mudah-mudahan besok ya cuacanya bersahabat ya. Tadi pesannya kan begitu, Ustaz Mursyid juga doain mudah-mudahan walaupun musim hujan, insya Allah besok siang mah terang ya, terang gitu. Maksudnya kalau ada hujan kirim kemana ke dulu gitu ya, tiup-tiup sembur-sembur, bantuin tiup batik ya, ya insya Allah membawa barokah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma,
Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafruqana min ba'dihi tafruqa maghfura. Allahumma alif bainal arusyain, Allahumma alif baina Hari wa Amanda kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Laikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Musa was Safura. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah Az-Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kharijatal kubra wa aisyatar ridha. Allahumma barik dzurriyyatihim dzurriyyatan thayyibatan salihan wa salihatan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.